Halo, apa kabar teman-teman? Ya, selamat datang kembali ke channel Frederick Wijaya. Kali ini saya akan membahas ya rahasia praktis dan mudah dalam menentukan suatu tren harga saham dengan menggunakan indikator. Ini simple banget nih teman-teman ya. Ini untuk membantu teman-teman, apalagi yang pemula ya dan teman-teman yang ya sudah lama juga boleh menggunakan ini. Itu dengan menentukan atau menggunakan suatu indikator ini akan bisa dengan mudah kita mengidentifikasi suatu tren. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman harus ini ya, untuk subscribe channel saya, like, share, dan ini ya, loncengnya diaktifkan supaya kalau ada video-video terbaru dari saya, teman-teman mendapatkan notifikasi. Instagram saya Fred_pagaris, Telegram @warungincome. Oke, ini materi ini mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya itu sudah pernah saya bahas ya sebelumnya ya. Akan saya jelaskan sekilas saja. Tren itu ada dua teman-teman. Trend up dan trend down. Trend up itu sebenarnya kita itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah pembentukan higher high, higher low, dan higher high. Itu seperti teman-teman bayangkan seperti anak tangga ke atas deh. Nah, itu carilah saham-saham yang memiliki arah tangga ke atas. Jadi dalam trading saham itu hendaknya kita harus paham ya pembentukan suatu tren karena di dalam saham, trading saham itu hanya bisa open posisi buy. Jadi hendaknya carilah tren up. Jadi nggak usah sulit-sulit, cari tren up. Nah, di sanalah peluang untuk kita mendapatkan keuntungan. Yang kedua, trend down ya. Trend down inilah yang dihindari dari trading saham. Syarat trend down adalah bentuknya lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dalam setiap perubahan tren itu ada namanya muncul fase sideways. Fase di mana harga itu bergerak pada range tertentu. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan sebenarnya sih. Jadi kita beli di support, jual di resist. Karena range-nya kan main di range tersebut. Jadi misalnya support 500, resist 700. Jadi range-nya ya main di antara range 500 sampai 700. Jadi kalau kita bisa mengetahui fasenya ini fase sideways, ya udah kita tentukan aja harga bawahnya, harga supportnya di berapa dan jual di harga atas atau harga resistnya. Nih, dalam satu chart major ya itu akan ada dua fase, ada dua tren ini ya, trend up, fase sideways, trend down. Ini penjelasannya ya. Higher high adalah puncak harga tertinggi sepanjang periode yang diamatin. Lower high adalah pencapaian harga tertinggi yang lebih rendah dari higher high. Lower low, harga terendah sepanjang periode yang diamatin. Higher low, penurunan harga terendah yang lebih tinggi dari lower low. Ini gambarnya ya. Jadi kalau di saham teman-teman hanya mencari yang uptrend aja. Cari anak tangga yang ke atas atau zigzag ke atas. Hindari yang downtrend karena kalau downtrend kita tidak akan ya atau sulit ya. Trader yang senior pun akan sulit mendapatkan keuntungan di fase downtrend ini. Jadi kalau kita ada yang mudah, kenapa yang sulit? Itu pertanyaannya. Kalau yang mudah aja kita bisa mendapatkan untung, ngapain cari yang sulit? Kalau satu lagi ya, kalau dengan fase uptrend aja kita bisa mendapat keuntungan, ngapain kita mencari keuntungan di downtrend? Simpelnya di saham itu carilah fase uptrend. Nah ini pembentukan tren ya. Jadi setiap penurunan, kenaikan pertama itu adalah membentuk high. Penurunannya higher low. Selama dia tidak turun daripada low sebelumnya, itu sudah gejala untuk mengalami perubahan tren. Begitu dia break high sebelumnya, artinya dia membentuk higher high. Penurunannya membentuk higher low, dan seterusnya. Carilah yang anak tangga ke atas. Itulah yang mempunyai kesempatan terbaik untuk kita mendapatkan cuan, teman-teman. Hati-hati jika dia membentuk ini anak tangga ke bawah. Karena itu adalah end of bull trend. Artinya trend down-nya sudah mulai terbentuk. Ini lanjutannya ya tadi ya. Break support sebelumnya itu lower low, naik, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Oke. Ini
mendeteksi perubahan tren dengan sangat mudah, hanya dengan menggunakan indikator zigzag. Kita bisa mudah mendeteksi suatu tren. Nah, kok bisa? Nah, kita akan lihat contohnya ya. Nanti saya akan paparkan semua materi, kemudian kita akan praktek. Nih, kalau saya menggunakan trading view boleh, investing juga boleh, atau aplikasi yang lain yang ada indikator zigzag itu bisa. Nah, kalau di TradingView itu carilah menu indikator pada platform TradingView atau investing ya. Indikator ini diketik zigzag. Zigzag. Udah gitu di enter, keluarlah zigzag nih. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pandangan ya. Pandangan artinya atau bayangan, oh trennya ini kemana nih ya? Oh trennya ini naik atau turun ya? Dia punya tangganya tangga ke atas atau tangga ke bawah ya? Nah itu bisa. Nah, ini contoh ya. Nah, ini Pebik ya. Tangga ke bawah ini. Turun, naik tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, break support sebelumnya, artinya lower low. Jadi mulai start downtrend, akhirnya turunnya dalam banget. Dari 6.000 sampai berapa ini? Ke 3.000-an ya. Nah, ingat, setiap penurunan dia kan ada terjadi kenaikan. Setiap kenaikan pertama itu bukan uptrend teman-teman ya. Itu kenaikan pertama setelah fase downtrend. Jadi hati-hati ya. Begitu dia naik jangan happy dulu. Oh, karena trennya belum naik. Begitu turun, nah saat dia break resist itulah dia artinya start uptrend. Selama dia tidak break resist sebelumnya, high sebelumnya, dia belum dikatakan uptrend. Contoh pada gambar ini adalah dia naik tidak lebih dari high sebelumnya dan diturun kembali. Artinya dia belum memenuhi syarat uptrend ini. Ini juga naik dulu, turun, naik kedua ini tidak tembus ini, artinya turun lagi. Nah ini menentukan uptrend downtrend ya. Nah seperti yang tadi saya katakan, ini ada ininya, ada syarat-syaratnya ya. Jadi ini turun pertama juga jangan kaget teman, jangan takut, jangan galau. Turun pertama itu bikin lower, begitu naik lower high, begitu breakdown support di lower ini dia bentuk lower low dan seterusnya, dia sudah mulai downtrend ya teman-teman. Begitu pula dengan ini ya, kenaikan ya. Begitu dia ada kenaikan pertama, jangan entry dulu teman-teman, tunggu kenaikan kedua. Habis naik dia pasti turun, habis turun waktu dia breakout dan naik itulah bentuk higher high. Higher high ini syaratnya uptrend. Oke. Ini udah selesai materinya. Kita ini ya, kita langsung ke contoh langsung ya, supaya teman-teman ada lebih jelas. Oke, ini INKP ya, kita bahas INKP. Kita mungkin akan bahas 2-3 saham. INKP kita klik aja nih, indikator, cari yang bawaan, terus cari zigzag ya, zigzag. Oh sebentar, ini zigzag ya. Oke, setelah itu, nah dari sini teman-teman kelihatan nggak dia kapan dia downtrendnya, kapan dia uptrendnya, harusnya kelihatan banget teman-teman. Nah ini jelas banget kok. Kita mulai dari sini ya. Ini high, setelah high dia bikin low. Disinilah dia breakdown ya, turun ya, turun, dia bentuk apa nih, lower low. Ini sekalian aja, ini lower high ya, karena dia naiknya tidak lebih dari resist sebelumnya. Nah ini naiknya ini
Nah, itu waspada teman-teman. Ini hanya bentuk lower high. Oke. Nah, dia syaratnya downtrend sampai di sini. Nah, kalau misalnya untuk menentukan uptrendnya, cari aja ini kenaikan pertama di mana. Nih. Ya. Kemudian dia turun, supportnya di sini. Breaknya di mana? Breaknya di sini. Dia breaknya lebih, terus dia turun lagi, is okay, tidak masalah. Karena dia sudah melewati resist sebelumnya dan dia turunnya tidak lebih daripada low sebelumnya. Dan dia akhirnya NKP ini naik lebih tinggi. Syaratnya uptrend adalah terbentuknya higher high, higher low, dan higher high kembali. Itu NKP teman-teman ya. Kita bahas apa lagi nih? Tekim ya. Tekim sudah sama NKP. Terus kita bahas ini deh, Woods. Oke, Woods ini sudah ada ini ya. Oke, ini saya push dulu deh. Nah, Woods ini gimana? Woods ini sudah uptrend atau belum nih? Nah, pertanyaannya gitu kan. Oke, kita mulai dari, kalau dari sini jelas banget nih ya. Dia mengalami kenaikan, low-nya di sini ya. Low di sini, ini low. Ini lower high. Ini lower low. Nah, artinya ini sudah syarat downtrend. Kalau downtrend ya udah, tinggalin aja sampai dia membentuk suatu uptrend. Nah, dari sini nih kelihatan banget teman-teman. Nih ya. Jadi ini high, ini higher low. Karena apa? Dia tidak tembus ini ya, tidak tembus low sebelumnya. Dan ini naiknya ini dia membentuk higher high, teman-teman. Turunnya ini hanya membentuk higher low. Secara trend sudah up nih. Cuma tinggal kita lihat nih support resistnya gimana, terus patternnya gimana. Nanti penjelasan mengenai support resist secara detail atau pattern itu akan dibahas di video selanjutnya ya. Satu lagi apa ya? SMGR deh. Oke. SMGR ini gimana? Jelas banget nih. Ya, kita harus tahu dulu dari awal. Jadi kita untuk mempelajari suatu tren ini kita harus tahu dulu nih dari time frame gedenya gimana. Kemudian time frame kecilnya gimana. Ini juga sama ya teman-teman ya, sama semuanya. Caranya sama.
Ini downtrend, udah gitu dia naik. Tapi secara minor dia ini secara minor uptrend nih emang. Di sini. Uptrend dan sideway ya. Nah, secara majornya dia sebenarnya hanya main dalam range-nya ini, range-nya 14.500 sampai 10.000 sekian. Itu sideway, tapi secara minor dia mengalami kondisi uptrend dan selesai itu ya turun lagi. Jadi teman-teman harus paham dulu nih kondisi fasenya itu fase apa, yang terjadi itu fase apa, fase uptrend atau downtrend atau ini cuma ini ya time frame kecilnya itu ternyata downtrend, time frame besarnya sideway. Nah itu harus tahu teman-teman, jangan sampai kejebak di sana. Sudah tahu kondisi secara majornya ini trennya lagi down atau lagi sideway, kita entry-nya banyak pula tanpa trading plan, tanpa stop loss, tanpa trailing stop. Ya udah di saat dia jatuh, seperti ini jatuh nih ya. Nah, ini sebenarnya naiknya ini tidak melebihi ini, sudah dia tidak bisa dikatakan uptrend secara besarnya ya, bignya ya, dia hanya uptrend secara minornya. Dan ini sebenarnya hanya sideway nih, sideway range-nya 10.000 sampai 14.500. Oke. Ini kita lihat ini ya. Saya hapus dulu semuanya. Secara ini sudah mulai uptrend teman-teman ya. Kita gambar dulu aja. Ini high. Ini higher low ya, higher low karena dia penurunannya ini dari terbentuk setelah dia naik dan turunnya itu tidak melebihi low sebelumnya. Kalau dia melebihi low sebelumnya, dia artinya lower low, melanjutkan penurunan dari tren sebelumnya. Ini artinya dia waktu dia turun, kenapa dia berhenti di sini? Dia sudah mulai anjang-anjang untuk merubah tren yang sudah ada sebelumnya. Tren sebelumnya itu adalah downtrend. Jadi dirubah menjadi uptrend. Oke, ini udah begitu dia break berapa ini? 8.500, dia sudah uptrend teman-teman ya, sudah membentuk higher high. Ini turun pun hanya membentuk higher low. Udah setelah tahu tren, kita tinggal menentukan di mana supportnya, di mana resistnya. Terus mau ke berapa ini, mau ke berapa, targetnya ke berapa ini, itu menggunakan pattern teman-teman, menggunakan pola. Di mana kita entry ya, itu menentukan supportnya. Tahu supportnya di mana, itulah titik entry kita. Oke, tadi kita udah bahas 3 saham ya, INKP, Woodson, Semen Gresik, SMGR. Ya semoga video kali ini dapat membantu teman-teman lebih mengetahui ya, mengetahui gimana sih pembentukan tren yang benar dengan menggunakan indikator zigzag. Ini sangat-sangat membantu kita sih, membantu kita untuk mempermudah supaya kita itu lebih mudah melihat oh ini trennya tren naik nih, karena apa? Zigzagnya zigzag ke atas nih. Nah, oh ini trennya turun kenapa nih? Oh zigzagnya zigzag ke bawah nih. Wah, saya hindari dulu deh. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya jangan lupa ya subscribe, like, share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa hidupkan loncengnya supaya kalau ada update dari video dari saya, teman-teman dapat notifikasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam cuan.